mesin dengan satu mesin itu ada yang misalnya ruang kosong untuk misalnya orang bisa ya melangkah terus menopang ya untuk bisa memasukkan misalnya alat-alat tertentu ya yang pada prinsipnya kan alat atau tangan itu adalah ya membantu dalam pemeliharaan mesin tersebut. Makanya betul-betul ya ruang dan gerak itu diperhatikan jangan sampai mesin penempatan mesin itu ya berdempetan satu dengan yang lainnya gitu. Sama orang juga kan jangan terlalu berdempetan gitu dalam hal pengaturan kerjanya. Yang ketujuh, biaya produksi dan investasi modal yang rendah. Jadi kalau biaya produksi dan investasi modal yang rendah ya ekses dari pengaturan ya daripada ya manusia ya mesin dan lain-lain tentunya ya ujung-ujungnya kan biaya produksi dan investasi modal yang rendah ya. Jadi kalau bisnis itu kalau sudah dipangkas misalnya ya biaya produksi dan biaya investasi ya ujung-ujungnya kan bisa bersaing ya dengan misalnya perusahaan yang mengeluarkan produk yang sejenis dikarenakan salah satunya ya bisa menekan harga lebih murah sehingga ya kalau strategi bisnisnya cost leadership ya menjual dengan harga yang murah maka ya pesaing ya bisa apa ya kalah ya dalam segi harga gitu. Meskipun dalam strategi bisnis itu ya tidak hanya ya harga yang murah ya, tapi juga ada misalnya kualitas atau produk pembeda ya yang bisa ditampilkan. Kalau produknya beda dengan yang lain dengan kualitasnya misalnya lebih bagus itu kebalikannya. Bukan kita menjual yang murah dengan pemangkasan biaya-biaya yang diperkecil gitu ya. Tetapi sebaliknya ya berlawanan dengan menjual yang murah adalah menjual barang yang mahal ya. Berhenti pada satu titik biasanya kalau berjualan dengan yang mahal itu dengan harga yang mahal itu karena barangnya beda maka di titik adalah seni ya bernilai seni ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedelapan adalah produktivitas gitu ya. Fleksibilitas ya. Yang kedelapan fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. Artinya gini ya. Zaman sekarang adalah zaman perubahan ya. Inti daripada perubahan itu kuncinya salah satunya adalah fleksibilitas gitu ya. Jadi fleksibilitas ini ya bisa merubah ya mengikuti keadaan yang diminta atau perubahan zaman gitu ya. Contoh gini ya, kalau kita berbicara mesin ya, kadang ada mesin yang misalnya ya 4 tahun sudah disetting ya ini umurnya. Tapi tiba-tiba ya mesin tersebut ya baru 2 tahun sudah ya tidak bisa kepakai gitu. Karena apa? Kalau dalam misalnya manufacturing ya benda atau produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut ternyata sudah tidak update lagi, tidak sesuai dengan permintaan pasar gitu. Dan ini ya biasanya ya perusahaan rugi karena apa? Ya, perubahan yang tadinya misalnya tidak cepat sekarang dahsyat gitu ya. Baru 2 tahun atau 1 tahun ya ini harus dibuang nih ya si mesin tersebut karena apa ya keluarannya sudah tidak sesuai lagi dengan ya model ya yang diinginkan oleh pasar gitu. Makanya di sini ya kalau kita berbicara semakin ya mesin itu ya
canggih, terus mesin tersebut misalnya ya eh, berjalan seperti robot gitu ya, tidak ada misalnya bantuan manusia ya, maka ya mesin-mesin yang seperti itu tuh akan menelan kerugian yang besar. Karena apa? Ya, perubahan karena sudah misalnya seperti kejadian sehari-hari, tetapi mesin ini di samping mahal dan itu adalah membuat produk yang itu-itu saja gitu ya, tidak ada pembaruan. Sehingga ya ini yang terjadi ya di dunia sekarang ini gitu ya, yang pada akhirnya ya eh, penggunaan daripada ya mesin sekarang ini ya itu terganggu ya, terutama yang canggih ya, terganggu dengan perubahan yang begitu dahsyat gitu ya. Yang bisa bertahan biasanya gitu ya mesin yang menggunakan orang gitu ya, yang sebagai ininya apa utamanya. Karena kalau orang ya itu bisa ya lebih fleksibel daripada mesin gitu ya. Sehingga tatkala abad perubahan sekarang ini menerpa, maka peran daripada manusia lah yang lebih ya utama gitu, karena yang namanya manusia ini ya dengan secepat kilat gitu ya bisa merubah keadaan gitu. Makanya kan orang ya eh, ramai-ramai di tiap-tiap negara ada kementerian kreatif gitu, ekonomi kreatif. Dulunya nggak ada gitu. Jadi kreatif ini dari kata kreativitas ya. Kreativitas itu biasanya ya manusianya itu sendiri gitu ya, yang misalnya kreatif. Kalau misalnya mesin ya nggak kreatif, itu udah disetting gitu ya. Kalau ada perubahan ya terus aja jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya manusia yang berperan ya terhadap mesin tersebut, maka manusianya itu sendiri yang misalnya menggerakkan ke arah ya, yang diminta oleh pasar gitu. Yang kesembilan, keselamatan kerja yang tinggi. Yang ke-10, suasana kerja yang baik. Ada yang ditanyakan sampai sini silakan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. 6 kaidah dalam merencanakan tata letak dalam suatu pabrik ya. Yang pertama, tempatkan pusat-pusat berdekatan, kurangi kebiasaan menempatkan barang sementara. Selanjutnya adalah buat tanda pada lantai untuk menandai letak material dan tahapan kerja. Yang ketiga, upayakan pengurangan dalam jumlah dan ukuran penyimpanan sementara. Yang keempat, otomatisasikan pengaturan material handling sehingga dapat ditemukan pola pemindahan yang tetap dan siklus pengiriman yang baik. Yang kelima, pemakaian mesin kecil yang banyak jauh lebih baik dari mesin besar yang sedikit gitu ya. Yang keenam, bila mungkin tempatkan robot-robot khusus untuk pekerjaan yang berulang. Nah, di sini disebutkan ya bahwa sebenarnya ya robot-robot itu ya hanya bisa digunakan untuk ya pekerjaan-pekerjaan yang berulang gitu. Untuk misalnya ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa merubah ya kepada keadaan ya permintaan pasar, biasanya ya itu adalah wilayah manusia ya. Makanya orang yang menggunakan misalnya handmade gitu ya, tangan ya, biasanya ya itu bisa eh, bisa ya dengan cepat ya
ini apa, melayani ya permintaan pasar yang paling update, yang paling misalnya baru, misalnya mengenai modelnya gitu ya, macam-macam lah. Nah, model dan lain-lain itu hanya bisa misalnya mempengaruhi daripada perusahaan karena unsur kecepatannya begitu dahsyat, biasanya itu adalah melalui sosmed gitu ya, handphone ya, melalui misalnya macam-macam lah ya, seperti itu. Eh, Kalau dilihat dari jenis tata letaknya ya, maka tata letak itu dibagi ke dalam tiga itu ya. Jadi kalau dilihat dari ya jenis tata letaknya ya, maka ya tata letak ini atau layout ini dibagi ke dalam tiga tata letak proses. Yang pertama adalah tata letak proses ya. Yang kedua adalah tata letak produk. Yang ketiga adalah tata letak posisi tetap ya. Kita bahas satu persatu ya. Tata letak proses, tata letak produk, dan tata letak posisi tetap ya. Oke. Yang pertama sekarang tata letak proses ya, atau proses layout. Tata letak proses adalah penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau yang mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Contohnya ini, ya. Nih contohnya. Ya. Jadi alat yang sama ditempatkan di bagian yang sama. Jadi mesin bubut, ya, mesin potong, bor dengan bor, las dengan las, gerinda dengan gerinda, ya, pengecatan di sini ya. Nah ini dari gudang ya, jadi bisa misalnya ini ya, setiap pekerja ini bisa dengan bebas ya, dari bubut bisa ke bor ya, dari bubut yang ini bisa ke bor atau bisa ke potong, dari potong bisa ke bubut, bisa ke bor gitu ya, dari potong bisa ke bubut yang ini gitu, ke potong terus ke gerinda. Jadi seolah-olah ya penggunaan daripada mesin ini ya, ini ya diserahkan kepada ya pegawainya untuk memilih gitu. Jadi alurnya di sini bebas ya. Karena alurnya bebas, biasanya waktu bisa leluasa gitu. Jadi tidak dijadwal harus tepat gitu ya. Jadi ya yang namanya tata letak proses biasanya ya eh, pekerja-pekerja yang direkrut adalah pekerja yang mempunyai ya keterampilan di atas rata-rata ya, atau dikatakan pekerja yang terampil seperti itu. Terus pengaturan dari mesin-mesinnya ini adalah ya ini berdekatan ya. Jadi mesin-mesin yang sama, potong-potong, bubut, bor, las, gerinda, cat ini berkumpul pada tempat yang sama gitu ya, mesin-mesin yang samanya ini ya. Jadi pekerjaannya diserahkan atau dibiarkan ya untuk memilih mesin ya yang sesuai dengan kehendak dia gitu ya. Nah, inilah yang disebut tata letak proses ya. Contohnya adalah pergudangan, rumah sakit, universitas, dan perkantoran gitu kan ya.
Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa ya orang-orang yang berpindah di sana biasanya ya mempunyai ya keterampilan ya tingkat tinggi atau di atas rata-rata gitu. Ini contoh tata letak proses ya. Yang kedua, keuntungannya ya ini. Keuntungan tata letak proses memungkinkan utilisasi mesin yang tinggi gitu ya. Jadi penggunaan mesinnya kemungkinan bisa tinggi gitu ya. Yang kedua, memungkinkan penggunaan mesin-mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Paham nggak? Jadi kalau tata letak proses ini biasanya ya bisa mengantisipasi perubahan ya corak model gitu ya eh, yang update, yang kekinian. Sebenarnya yang disenangi daripada ya eh, pasar pada waktu ini tuh apa gitu. Nah, tata letak proses ini biasanya ya bisa mengantisipasi itu pekerja-pekerjanya. Makanya di sini coba lihat penggunaan ya mesin oleh orang-orang yang bekerja ya ini dibiarkan apa? Ya liar. Silakan saja ya pekerja untuk memilih sesuai dengan ya kreativitasnya. Kalau kreativitas berarti kan biasanya ya ini ya berhubungan dengan ya keinginan pasar gitu ya, yang update gitu. Di sini peran daripada manusia ini ya lebih dominan gitu untuk mengendalikan daripada proses produksi. Jadi waktu dalam pengerjaannya ini leluasa, silakanlah di mana Anda saja katanya ya, kata pemilik perusahaan itu. Yang terpenting ya Anda buat kreativitas ya, penggunaan mesin silakan ya, Anda pilih gitu ya. Seperti itulah ya yang disebut tata letak proses gitu ya. Dan biasanya ya orang-orang yang berpendidikan, orang yang punya keterampilan ya di atas rata-rata atau tinggi ini adalah menggunakan tata letak proses gitu. Kalau di jasa rumah sakit gitu ya, di mana orang-orang yang ada di dalamnya ini biasanya ya ini relatif ya orang-orang yang berpendidikan gitu ya, yang di atas rata-rata gitu. Beda kalau kita berbicara di yang lain gitu ya. Universitas juga sama ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya eh, untuk yang ketiga, keuntungan tata letak proses ini memperkecil terhentinya produk yang diakibat oleh kerusakan mesin. Artinya, karena eh, pekerjanya ya biarkan untuk menggunakan mesin apa saja yang dia mau, maka apa? Ini bisa ya terhindar dari kemacetan, berhentinya proses produksi tatkala mesin ada yang rusak gitu. Paham nggak maksud saya? Contoh gini, si pekerja yang setelah menggunakan potong di sini, kalau mesin bubutnya di sini rusak ya, nah dia bisa lari kan ke mesin bubut yang lain yang kosong nih ke sini bisa. Atau misalnya mau ke gerinda dulu boleh gitu ya, kelas dulu boleh gitu ya. Ini adalah peran daripada manusia ya untuk ya eh, secara fleksibel menggunakan mesin-mesin yang bisa dipilih gitu ya. Nah itu makanya kan ya tatkala mesin satu misalnya rusak maka bisa ke mesin yang lain gitu. Kalau tata letak produk kan ini kan proses ya. Nanti setelah ini ada tata letak produk ya. Ini seperti alurnya ini apa?
Dari bubut misalnya kepotong terus ke bor, terus ke gerinda, terus ke las, cat langsung ya dirakit. Nah, alurnya sudah jelas kalau tata letak produk. Tapi kalau tata letak proses ya alurnya ini ya disesuaikan dengan kehendak ya orang yang mengerjakannya gitu. Makanya saya sebutkan di sini lihat ya, sini nih. Memperkecil terhentinya produk yang diakibatkan oleh kerusakan mesin ya. Sangat fleksibel dalam mengalokasikan personal dan peralatan. Investasi yang rendah karena dapat melalui duplikasi peralatan perumahan. Peningkatan kebutuhan material handling karena aliran proses yang beragam dan tidak dapat digunakan dan berjalan. Nah iya, artinya apa ya? Karena yang mikir ini orang-orangnya, maka ya orang-orang tersebut ya bebas untuk menggunakan mesin yang ada di depan. Sehingga di tata letak proses ini tidak bisa digunakan ban berjalan. Ban berjalan itu inilah semacam misalnya eh, proses ya di mana ya si bahan baku atau inventory ya itu mendekat ke ya orang yang bekerja dengan sistem otomatis. Jadi tahu-tahu di depannya ada bahan baku masukkan gitu. Nanti ada bahan baku lagi masukkan gitu. Nah, di tata letak proses ini tidak bisa seperti itu ya. Karena apa? Ya, tata letak proses bukan pekerjaan yang berulang ya, tetapi berdasarkan ya eh, pencipta penciptaan produk ya lebih kepada sesuatu yang eh, pembuatannya beda gitu ya, satu sama lain jadi jenisnya beda seperti itu ya. Selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan material handling pengalihan proses beragam dan tidak diperlukan ban berjalan gitu ya. Pengawasan produk lebih sulit, meningkatnya persediaan produk ya. Nah, itulah yang disebut tata letak proses. Yang kedua adalah tata letak produk ya. Ini tata letak produk yang kedua ya. Dipilih apabila produksinya telah distandarisasi dan berproduksi dalam jumlah besar. Jadi setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Contohnya adalah tempat pencucian ya, eh, mobil gitu ya, yang dikerjakan secara ya urut-urutan, otomatisasi, kafetaria, perakitan mobil. Contoh, nah bedanya tata letak produk, coba lihat. Jadi ini adalah alur daripada proses tata letak produk di mana antara mesin satu dengan mesin yang lain yang sama ini berjauhan. Coba lihat, ya. Coba lihat ya. Coba lihat ya. Ini mesin bubut satu, ini mesin bubut yang lain. Ini mesin potong, ya. Ini ada press, ya. Ada gerinda. Ini bor gitu ya. Ini bor. Jadi tidak ya ditempatkan pada tempat yang sama gitu. Dan alurnya jelas dari bubut ke bor, gerinda, bor. Tidak boleh dari bubut ke las ke sini, nggak boleh meloncat. Dari press, las, bor, langsung di sini perakitan. Potong, las, gerinda.
dirakit bubut, gerinda, bor. Ini menandakan ya adalah pekerjaan yang berulang ya. Pekerjaan yang betul-betul bisa diukur waktunya gitu ya. Kenapa? Ini bisa memakai ban berjalan karena alurnya dari bubut ke bor ke gerinda ke bor ya. Itu adalah ya tata letak produk ya. Kelebihannya biasanya kalau tata letak produk ini waktu perpindahannya ini bisa diukur. Produk-produk yang ya dihasilkan dari tata letak produk ya ini inilah yang disebut ya produk yang bisa distandarisasi gitu. Karena alurnya ini sudah jelas gitu. Terus pakai mesin canggih ini bisa iya. Mesin canggih kan itu ada otaknya otak yang berulang ya. Robot gitu ya. Nah ini bisa. Tapi kalau ini tata letak proses ini nggak bisa. Kenapa? Dari bor langsung ke las gitu ya. Dari potong ke bubut ke bor ya. Bisa ke bor yang lain misalnya ke sini bisa larinya ya. Karena apa? Ini dibiarkan si pekerjanya untuk ya memakai mesin yang dia perlukan ya. Manajemen hanya ya mengelompokkan mesin-mesin yang sama di tempat yang sama ini potong, bor, las, gerinda, cat ya. Biasanya relatif produk-produk mahal itu bukan di tata letak yang ini proses, bukan yang ini, tetapi yang ini. Nih. Karena di sini ada unsur pembeda. Kalau yang ini murah. Karena apa? Berulang. Sesuatu yang berulang biasanya kan dibuatnya banyak. Kalau dibuatnya banyak berarti kan untuk konsumsi massal. Untuk konsumsi massal berarti kan biasanya relatif barang-barangnya ya eh, bisa dibeli oleh kebanyakan orang. Ya. Tapi kalau yang ini ya ini ya dari perekrutan tenaga kerja saja adalah di atas rata-rata ya keterampilan. Berarti kalau di atas rata-rata dia ini ya bekerja tidak berulang gitu ya. Jadi alurnya ya penggunaan mesin ini dibiarkan sekehendak daripada orang yang bekerja. Gitu. Makanya kan kalau menanggapi orang-orang yang pintar dengan orang-orang yang kurang pintar, maka ya orang-orang pintar jangan dibelenggu gitu. Biarkan dia ya menggapai apa yang ada di otaknya sehingga kreativitasnya itu bisa muncul dengan sendirinya. Gitu. Kalau kita belenggu dengan urut-urutan seperti ini nih ya. Nah, di tata letak produk ini pasti ya yang namanya pekerjanya ini berpendidikan rendah orang yang bekerja di sini. Kenapa? Karena pekerjaannya berulang itu saja gitu ya. Kalau itu saja ya orang yang misalnya di bisnis ya yang tata letak produknya ini yang pintar mesinnya bukan orangnya gitu. Sehingga ini dibuat bisa masalah produknya banyak. Tapi kalau di sini, nah di tata letak proses, ini yang pintar adalah orangnya. Terbukti orang ini apa? Dibiarkan untuk menggunakan mesin-mesin yang dia perlukan. Ya. Nah ini sejalan dengan keadaan sekarang nih ya. Zaman sekarang itu kan zaman perubahan ya. Berarti kan model begitu cepat. Akhirnya apa? Nah ini ditangkap oleh peran manusia yang bisa adaptasi dengan keadaan yang cepat. Makanya tata letak proses ini cocok ya, untuk ya eh, ini apa menangkap produk-produk
yang perubahannya ini sangat cepat gitu ya. Sehingga ya orang-orang yang bekerja di perusahaan yang menggunakan manusia sebagai basis ya untuk menopang perubahan, maka dia bisa ya mengikuti ya keadaan zaman sekarang ini gitu. Bukan berarti ini nggak ada gitu ya. Bukan berarti ini tata letak pabrik-pabrik dengan sistem alur tata letak itu nggak ada, banyak gitu ya. Itulah biasanya menggunakan atau menciptakan produk-produk yang saya katakan produknya massal, terus keluarannya banyak gitu ya. Seperti itu. Keuntungan daripada tata letak produk yang pertama adalah aliran material simpel. Ini adalah keuntungan material, keuntungan tata letak produk. Jadi alirannya simpel. Jadi kalau ada orang bekerja di sini, maka apa? Disiapkan bahan baku ini bisa tepat untuk dikirim di sini oleh misalnya sistem material handling. Karena waktu perpindahan dari bubut ke bor ini bisa diantisipasi. Sehingga jumlah dari bahan baku yang ada di sini ini bisa ya, dengan mudah diprediksi gitu. Nah ini keuntungannya. Jadi aliran material simple dan langsung. Persediaan barang dalam proses rendah, ya. Karena apa? Kuncinya kalau persediaan itu bisa rendah dikarenakan apa? Karena ya bisa diprediksi dengan waktu gitu. Kalau waktu sudah bisa diprediksi, maka dipesan adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja. Gitu. Yang ketiga adalah total waktu produksi per unit rendah. Kenapa total produksi per unit rendah? Jelas, ini bisa diukur perpindahannya, ini bisa diukur, Sehingga apa? Ini adalah rumus daripada standarisasi produk. Semakin produk tersebut terstandarisasi, maka semakin produk tersebut keluarannya massal banyak gitu ya. Nah ini tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi ya. Yang tingginya adalah mesinnya yang pinternya, tenaga kerjanya sebaliknya. Ini tenaga kerja yang rendah atau menengah sebagian. Kebutuhan material handling yang rendah. Kenapa kebutuhan material handling yang rendah? Karena sudah bisa diterka antara misalnya produk perpindahan ya alur dari press ke las ke bor gitu ya. Ini sudah bisa diterka sehingga pengendapan dari persediaannya ini bisa diprediksi gitu ya. Terus pengawasan produksi yang lebih mudah dapat menggunakan mesin khusus atau otomatisasi. Iya, di sini karena pekerjaannya berulang, kenapa tidak pakai mesin yang otomatisasi aja yang canggih gitu? Paham nggak? Di sini peran berpikir manusia ini tidak menonjol. Kalau misalnya alurnya sudah bisa diterka, ini ya tak lebih sebagai robot gitu manusianya. Oke. Yang kedelapan dapat menggunakan ban berjalan. Yang kesembilan kebutuhan material diperkirakan dan dijalankan dengan mudah. Kelemahannya, kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan produksi. Iya, contohnya gini.
Kalau di mesin bor ini rusak, maka apa? Berhenti proses produksi. Kenapa? Nggak bisa langsung ke gerinda gitu. Karena harus lewat bor dulu, mesin bor. Kalau misalnya gerindanya rusak, ya, maka berhenti ini proses produksi. Kenapa? Karena udah disetting setelah bor ini ke gerinda gitu. Seperti itu, ya. Itu kelemahan daripada tata letak produk. Yang kedua, perubahan desain produk dapat mengakibatkan tidak efektifnya tata letak yang bersangkutan. Contoh, ini adalah di industri misalnya kendaraan bermotor, misalnya mobil. Tatkala ya eh, model mobil itu sekarang sudah berubah ke arah kekinian, ya maka ya maka tata letak produk ini tidak bisa mengantisipasi dengan cepat karena sifatnya adalah ya yang eh, mengulang ya. Tapi kalau ya menggunakan tata letak proses, nah ini sebaliknya bisa menyesuaikan dengan keadaan pasar yang ya modelnya kekinian yang paling update ya bisa. Karena apa? Kan yang namanya manusia itu kan ya eh, tatkala diterpa hujan maka dia akan dingin ya. Tatkala diterpa panas gitu kan ya, bagaimana caranya dia bisa berpindah. Tapi kan kalau mesin ya ada hujan diem aja gitu ya. Nah, itu ya keunggulan bahwa manusia ini bisa ya, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang adaptif gitu ya, yang pintar dengan atau yang bisa ya menyesuaikan dengan ya adaptasi gitu ya, yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya atau beradaptasi gitu. Oke ya. Selanjutnya adalah tadi ya, yang kelemahannya adalah satu, kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan. Nah, kerusakan pada mesin dapat menghentikan produksi ya. Perubahan desain produk dapat menyebabkan tidak efektifnya tata letak ya. Biasanya memerlukan investasi mesin peralatan yang besar karena sifat pekerjaan yang monoton dan mengakibatkan kebosanan ya. Bosan kalau bekerja di sini. Kenapa itu saja gitu ya. Kalau di sini nggak bosan, karena apa? Ada unsur kreativitas. Gitu. Dan terakhir adalah tata letak posisi tetap. Di posisi tetap ini adalah contohnya pembuatan pesawat terbang, gitu, ya. Jadi pembuatan pesawat terbang ya. Ini tata letak posisi tetap. Tata letak posisi contohnya adalah eh, pembuatan misalnya eh, pesawat terbang, lokomotif, kapal laut, ya. Jadi di sini ya di tengah-tengah ya, barangnya dikerjakan menggunakan mesin, bubut, gas, gerinda. Suaranya yaitu siapa?
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contohnya adalah ya pembuatan pesawat terbang, lokomotif ya, terus kapal laut gitu ya. Ini contohnya. Tata letak posisi tetap ya, fixed position layout apabila karena ukuran bentuk ataupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Ya, contohnya kan pesawat terbang misalnya dari mulai kecil sampai besar ya itu dikerjakan pada tempat yang sama gitu ya. Orang-orangnya dan mesin mengikuti perubahan bentuk pesawat terbang tersebut dari mulai yang kecil sampai dengan dia sudah jadi. Gitu. Sama ya pembuatan misalnya kapal laut juga ya. Dari mulai kecil misalnya ya, terus naik 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 ke atas gitu kan ya, jadilah ya kapal laut gitu. Lokomotif juga sama ya. Biasanya ya produk dengan tata letak posisi tetap ini ya orang-orang yang bekerja di perusahaan pembuatan kapal terbang, kapal laut ini merasakan ya kebanggaan. Karena apa? Dia dari mulai kecil sampai menjadi itu ya ini adalah ya produk yang tidak terpotong-potong gitu, ya. Jadi dia merasa bangga gitu, dengan apa yang dia kerjakan pada tata letak posisi tetap ini gitu. Jadi orangnya misalnya dari awal terus nanti alatnya mengikuti perkembangan dari pesawat terbang tersebut dibuat atau kapal laut itu dibuat sehingga kata Sunda nama belegedegana ketinggali di depan mata lah gitu. Paham nggak maksud saya? Beda kan kalau mobil itu sepotong-sepotong dibuatnya, tapi kalau misalnya kapal laut ya nggak bisa disepotong-sepotong, langsung aja ya di depan eh, Anda ini ya dari mulai kecil menjadi sebuah kapal laut, menjadi sebuah pesawat terbang gitu ya. Kalau mobil misalnya ini nih, nah kan ya bagian depan, belakang, tengah misalnya atau misalnya mesin ya nanti disimpan di sini disatukan jadilah mobil gitu. Kalau pesawat terbang, nah seperti ini kapal laut. Ini orang bekerja di sini dengan mesin mengikuti perkembangan sampai besar daripada bentuk pesawat tersebut atau kapal laut tersebut. Jadilah ya Iya. kapal laut atau pesawat terbang tersebut. Ya. Nah, keuntungannya pada posisi tetap ini berkurangnya gerakan material. Kenapa? Ya iya, karena ada di dalam satu tempat itu saja, nggak rubah-rubah. Yang rubah adalah naik turunnya. Ya. Yang kedua adanya kesempatan untuk pengayaan tugas. Ya, yang tadinya las di bawah, sekarang las di atas. Ya. Yang ketiga sangat fleksibel. Ya, dapat memberikan kebanggaan pada pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Ya, gitu ya. Sekarang kelemahannya. Nah, ini kelemahannya. Gitu. Oh, tadi kan keuntungannya gerakan personel dan peralatan tinggi ya. Dapat terjadi duplikasi mesin dan peralatan ya, memerlukan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi ya. Biasanya memerlukan ruang yang besar dan persediaan barang dalam proses yang tinggi. Ada yang ditanyakan sampai sini ya, yang berhubungan ya dengan ya tata letak ya, berhubungan dengan tata letak. Yang pertama adalah tata letak ya, proses. Yang kedua adalah tata letak ya, produk. Yang ketiga tata letak posisi tetap. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung ke ya
eh, pembahasan perancangan sistem kerja ya. Perancangan sistem kerja ini. Nanti saya share ya. Apa itu perancangan sistem kerja? Berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja tentang pelaksanaan operasi yang menunjang tujuan, efisiensi, dan efektivitas, menurunkan kebosanan dan meningkatkan kepuasan kerja. Rancangan kerja atau job design, rincian isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup pengerjaan tugas, bagaimana tugas dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil yang diharapkan. Silakan kalau mau ditulis ya. Saya cuci tangan dulu. Jadi perancangan sistem kerja ini berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja tentang pelaksanaan operasi, menunjang tujuan, efisiensi dan efektivitas, menurunkan kebosanan, meningkatkan kepuasan kerja, rancangan kerja atau job design, rincian isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup mengerjakan tugas, bagaimana tugas dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil yang diharapkan. Elemen penting dalam perancangan sistem kerja yang pertama adalah rancangan tugas atau rancangan kerja. Yang kedua atau B adalah pengukuran kerja. Ya. Apa itu rancangan tugas atau rancangan kerja? Adalah rincian isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, hasil apa yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien. Ya. Apa itu pengukuran kerja? Berkaitan dengan penentuan waktu standar. Waktu standar adalah waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, ini ada kata terlatih. Artinya, ya, kalau misalnya dalam penentuan waktu standar, ya, tidak boleh, ya, orang-orang yang baru bersentuhan dengan pengerjaan tersebut ini dilibatkan dalam penentuan waktu standar. Tetapi waktu standar itu adalah di mana orang-orang ya itu ya dikumpulkan ya. Jadi orang-orang yang dikumpulkan tersebut disebut adalah misalnya pekerja yang terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Bekerja pada tingkat pekerjaan berlanjut serta menggunakan metode, mesin dan peralatan, material dan pengaturan tempat kerja ya. Ada 3 pendekatan dalam rancangan kerja. Yang pertama adalah manajemen ilmiah, yang kedua adalah pendekatan perilaku, yang ketiga adalah pendekatan sosioteknis. Apa itu pendekatan manajemen ilmiah? Ya. Pendekatan manajemen ilmiah atau disebut juga scientific management ini diperkenalkan ya oleh yang namanya Frederick Winslow Taylor. Orang menyebutkan ini adalah aliran efisiensi. Jadi manajemen ilmiah ini mempunyai konsep labor specialization. Jadi labor itu adalah tenaga kerja atau buruh lah ya yang terspesialisasi.
pendekatan sistematis dan logis terhadap rancangan kerja, standar kinerja dan teknik dalam pengukuran kerja perorangan dan kelompok. Jadi dalam manajemen ilmiah ini ya pekerja itu ya terspesialisasi. Jadi anggapannya gini, kalau seseorang ya mempekerjakan ya pekerjaannya secara spesialisasi, maka ya dia akan mendapatkan ya produktivitas yang tinggi. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau orang mengerjakan itu saja, maka apa? Secara refleks gitu ya, orang tersebut ya, ini tidak pikir panjang gitu ya, maka apa? Dia akan ya otaknya itu berjalan ya untuk mengulang pekerjaan-pekerjaan yang ya telah dia kerjakan sebelumnya, sehingga berdampak terhadap ya yang namanya produktivitas ya tenaga kerja yang tinggi. Ini manajemen ilmiah menurut pendekatan manajemen ilmiah atau scientific management yang diketemukan oleh Frederick Winslow Taylor. Ya, oke. Yang kedua adalah pendekatan perilaku. Seiring dengan perkembangannya, ini lebih maju lagi tahunnya, gitu ya. Mulai diperkenalkan yang namanya pendekatan perilaku. Jadi diperkenalkan pendekatan perilaku ini akhir tahun 1950-an oleh yang namanya Frederick Hesbach. Dia menyatakan ya bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Perlu pendekatan tertentu menangani yaitu dengan memperhatikan faktor perilaku dan pemenuhan kepuasan terhadap kemauan keinginan manusia. Beda dengan yang ini ya. Kalau di manajemen ilmiah ini kan ya ini seperti yang namanya manusia ini ya dianggap sebagai robot gitu ya. Sehingga manusia ini kalau mau misalnya produktivitasnya tinggi, dia harus mempekerjakan pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan yang itu berulang gitu. Kita tahu itu pekerjaan yang berulang ini ya itu adalah tak lain daripada mesin. Nah, disinilah ya peran manusia yang dikatakan bahwa manusia ini adalah makhluk yang mempunyai ya sifat yang apa ya berbeda dengan misalnya satu dengan yang lain. Nah, ini seolah-olah ditiadakan oleh si Frederick Winslow Taylor. Dia menganggap bahwa manusia itu spesialisasi gitu ya. Jadi mengerjakan itu saja gitu ya. Padahal ya yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang itu saja ya udah serahkan aja ke robot gitu ya. Sehingga peran manusia pada waktu zamannya Frederick Winslow Taylor ini ya diibaratkan sebagai robot gitu. Kalau pekerja sebagai robot berarti kan ya otomatis ya pada waktu tahun sebelum 50 ya itu emang benar manusia itu belum ya banyak yang terampil ya karena kan perkembangan ilmu pengetahuan belum misalnya berkembang secara ya merata gitu ya akhirnya kan ya muncullah yang disebut ya era industri pada waktu itu ya di mana pada waktu itu ya peran daripada mekanik mesin itu diagung-agungkan gitu. Baru setelah pendekatan perilaku ya nah, Frederick Hesbel ini ya menyentil gitu ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks ya paling tidak ada 3 gitu. 1 punya keinginan,
Dua, punya perasaan, ya. Tiga adalah keinginan, perasaan, satu lagi itu apa ya? Eh, pikiran, keinginan dan perasaan. Satu pikiran, dua keinginan, yang ketiga perasaan. Nah, ini kompleks di sini. Antara satu dengan yang lainnya, ya, itu tentu ya eh, berbeda gitu. Sehingga ya harus ya dengan pendekatan faktor perilaku dalam pemenuhan kepuasan terhadap kemauan, keinginan, ya, pikiran, perasaan manusia tersebut gitu. Maka muncullah di sini adalah ya teori tentang yang namanya pendekatan eh, kebutuhan menurut Abraham Maslow, ya. Jadi kalau manusia ini ya kebutuhan yang paling, jadi hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow ini yang paling dasar kan kebutuhan makan dan minum. Setelah makanan minum baru ya adalah sandang dan papan, jadi baju dan perumahan. Makanya kalau misalnya Anda kembali lagi ke Nabi Adam ya dengan ya pasangannya ya Hawa misalnya ya, Hawa, ya pasti dia pada waktu diturunkan di bumi ya dia kan pasti ngejar makan dan minum. Belum berbicara tentang yang namanya eh, rumah atau baju. Belum. Ini Abraham Maslow ini ya menyampaikan hierarki kebutuhan. Ya, itu ada 5 dari yang mulai ada dari mulai yang paling dasar ya makan dan minum sampai dengan yang terakhir itu aktualisasi diri. Nah itu ya. Nah, ini oleh si Frederick Herzberg gitu ya. Mungkin posisi daripada misalnya orang-orang yang bekerja itu meskipun misalnya pangkatnya sama, jabatannya sama belum tentu ya di posisi hierarki ya kebutuhannya ini sama gitu. Makanya disebut manusia itu makhluk yang kompleks gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini. Dalam pendekatan ya perilaku dikenal penyusunan rancangan yang mempertimbangkan 3. Yang pertama adalah job enlargement atau perluasan kerja. Yang kedua atau B adalah job enrichment. Yang ketiga atau C adalah job rotation. Nah, jadi pengembangan daripada pendekatan perilaku ini ya berkembang menjadi penyusunan rancangan kerja dengan mempertimbangkan 3. Job enlargement, job enrichment, dan job rotation. Job enlargement adalah perluasan kerja, yaitu pemberian porsi kerja lebih besar secara horizontal. Kalau job enrichment ini penambahan kerja ya dengan tanggung jawab yang lebih tinggi ya seperti perencanaan dan pengendalian misalnya ya yang tadinya misalnya eh, dari sekedar pencatatan barang dan keluar. Dan yang ketiga adalah job rotation, yaitu pergantian atau perputaran kerja. Jadi penugasan ya, penukaran tugas antara pekerja secara periodik untuk menghindari pekerjaan yang monoton, boring. Gitu. Jadi gini ya, kadang ya orang kan bekerja ya, kalau ditempatkan itu saja kan boring ya, bosan gitu ya. Makanya perlu diputar rotation gitu ya. Nah ini ya, ini masuk dalam 3 hal ini, pendekatan perilaku ini menyangkut job enlargement, perluasan kerja,
job enrichment, pengayaan kerja, dan pergantian atau perputaran kerja. Kenapa perlu diperluasan kerja gitu ya? Jadi karena kita pendekatan perilaku, maka ya kita harus tahu ya bahwa ya pekerja si A, si B ya beda dengan pekerja misalnya si D dengan si E gitu ya. Kenapa? Kita ya sebagai atasan, manajer gitu ya harus bisa ya memposisikan bahwa si A dan si B ini sebenarnya kalau dikasih porsi pekerjaan lagi itu ya atau istilahnya perluasan kerja ya dia pasti akan mampu itu tapi sifatnya horizontal. Kalau sifatnya horizontal berarti secara jabatan dia sama gitu ya karena sama-sama ya jabatannya tetapi dia dikasih pekerjaan yang lebih. Contohnya tadinya mengelas bagian depan sekarang mengelas bagian belakang sama-sama bagian ngelasnya. Itu perluasan kerja ya. Dari sisi gaji itu tidak terlalu beda gitu ya dengan gaji awalnya. Itu job enlargement. Tapi kalau job enrichment ya si atasan memberi sama pekerjaan berlebih tetapi sifatnya adalah yang lebih kebalikannya ini bukan horizontal tetapi vertikal. Kalau vertikal secara struktur organisasi ya struktur organisasi itu kan biasanya seperti segitiga ya semakin paling atas adalah top ya atau presiden direktur. Semakin ke bawah ini adalah semakin rendah jabatannya. Nah, berarti kalau vertikal itu kan nih ya dari atas dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ini vertikal. Artinya kalau job enrichment ini dikasih pekerjaan yang lebih karena atasan yakin dia ini akan mampu, tetapi sifatnya ini adalah kalau tadi ini ada di posisi bawah, dia naik ke atas. Berarti dari sisi jabatan dia apa? Naik gitu, ya naik. Dari sisi gaji naik gitu ya. Contohnya adalah ini bagian pencatatan barang, ada barang keluar, ada yang barang ke dalam gitu ya. Ini dikasih pekerjaan perencanaan dan pengendalian. Beda tidak beda. Beda kalau perencanaan dan pengendalian ini adalah sudah menyangkut ya strategi ke depan. Orang bagian perencanaan kan dia sudah merencanakan keadaan pada waktu yang akan datang. Ya, berarti kan dia berpikir ya lebih ya eh, ke depan atau strategik. Tapi kalau sekadar mencatat dan mengeluarkan barang, berarti kan dia lebih kepada pekerjaan rutin gitu, ya. Nah, gajinya pasti berbeda, lebih tinggi bagian perencanaan dan pengendalian. Jadi ningkatlah orang tersebut ya, tadinya dari ya pekerjaan mencatat dan pengeluaran barang dan masuk ya di gudang, sekarang dia menjabat sebagai bagian perencanaan dan pengendalian. Nah, ini perlu misalnya lebih berpikir secara strategik. Kalau mencatat barang keluar itu kan biasanya ini lebih kepada fisik ya, bukan konseptual. Gitu. Dan yang terakhir adalah job rotation, yaitu perputaran kerja. Jadi penukaran tugas antara pekerjaan secara periodik untuk menghindari pekerjaan yang monoton gitu. Ya. Jadi dia diputar agar supaya ini tidak ini tidak bosan gitu. Sebenarnya ya dalam kenyataannya job rotation itu tidak hanya sekedar monoton tetapi ya mengamankan aset daripada perusahaan.
Kadang-kadang kalau orang yang sudah ya bekerja dan terus-terusan di bagian itu gitu ya, suka ada pikiran-pikiran yang kriminalnya karena sudah tahu lama maka dia apa ya mengakali keberadaan daripada misalnya bagaimana cara ya eh, menikung gitu ya atau korupsi ya di bagian tersebut ya karena dia sudah tahu gitu lama sehingga apa dia secara berjamaah ya itu memanipulasi daripada bagian tertentu gitu agar supaya ya dari sisi ya keamanan jadi di bagian yang tadinya itu ya terus-terusan orang-orangnya maka apa diputar di tempat lain gitu sehingga ya bagi orang-orang yang mau berbuat kejahatan ya itu berpikir dua kali kalau diputar gitu paham maksud saya ya seperti yang terjadi misalnya di perusahaan-perusahaan tertentu ya jadi job rotation itu bukan sekedar untuk menghilangkan bosan gitu ya tetapi untuk menghindari ya efek daripada ya orang-orang yang di bagian tersebut misalnya lebih jauh lagi untuk ya berbuat curang. Contoh kan ini pernah terjadi misalnya di perbankan ya karena dia misalnya eh, terus-terusan di bagian deposito misalnya ya tiba-tiba ya ada orang yang misalnya ya eh, nyimpan uang yang banyak gitu ya. Nah, dia tidak dicatatkan di buku bank tersebut, tetapi dia putarkan di bisnis dianya di luar gitu. Jadi ada bank di dalam bank gitu. Ya, tatkala dia bisa mengembalikan ya bunga ya bunganya itu nggak kelihatan bahwa ada yang curang itu nggak kelihatan. Tapi kalau ya dia putarkan tetapi rugi, ya orang yang menyimpan deposito tersebut kan nagih ya kok nggak ada gitu ya bunganya gitu kan. Ya. Nah akhirnya apa? Nanya ke pimpinan pusatnya kenapa ini gitu. Coba siapa gitu ya nama Anda coba cek mana ininya ya surat depositonya ya ternyata nggak ada gitu ya nama dia ya akhirnya setelah ditelusuri ya korupsi berjamaah gitu ya di bagian itu gitu tidak mungkin misalnya ya korupsinya itu hanya satu orang tetapi dari orang-orang dari pimpinan yang ada di bagian itu sampai ke bawahnya pernah terjadi ya di perbankan besar internasional gitu ya di banknya bukan bank nasional tapi internasional gitu itu eh, bukan lagi bicara ratusan ya bukan bicara lagi eh, ratusan juta tapi sudah mencapai ratusan juta uangnya ratusan miliar gitu ya miliaran lah ya puluhan sampai dengan sampai ke 400 dan itu nasabah-nasabah yang besar gitu ya, yang kena itu akhirnya kan dipidanakan gitu ya oke nah yang terakhir adalah pendekatan sosioteknis nah ini berkembang lagi ya kalau tadi pendekatan perilaku ini ya itu 1950 ya sekarang ada pendekatan sosioteknis sesuai dengan namanya sosio ini kan dari kata sosial. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial gitu kan. Intinya sosial ini kan harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi manusia ini tidak bisa hidup sendirian lah ya. Harus ya berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi peranan teknologi ya teknis gitu ya di sini juga ya perlu gitu untuk menopang manusia
manusia. Makanya kalau disatukan adalah sosio-teknis, ya. Ini diperkenalkan oleh Eric Ries pada tahun 1963, di mana pengembangan kerja tidak semata-mata mencerminkan teknologi yang paling ekonomis, tapi juga memperhatikan faktor sosial tempat karyawan bekerja. Jadi intinya, ya, manusia itu tidak bisa digenjot gitu ya, seperti mesin gitu. Tetapi dia harus apa, ya? Ketemu anak, ketemu istri, ketemu teman gitu ya. Seperti itu. Agar apa? Ya, tidak dingin gitu ya. Jadi kalau orang terus-terusan bekerja apa? Ya, dia pasti dingin. Dari mukanya dingin gitu ya. Mukanya dingin gitu ya. Kenapa? Tidak ada ekspresi. Jadi kalau ginilah, kalau Anda punya anak kecil ya, punya anak gitu ya, kalau digedekan di tempat yang jauh dari anak-anak yang sejenis, ya kalau saya sih dulu ya dididik oleh bapak saya gitu ya, itu berteman dengan anak-anak banyak gitu. Karena emang pada periode tahun misalnya 70 awal gitu ya, atau 60 akhir gitu ya, itu emang seperti itu gitu ya, kebanyakan anak-anak itu ya tidak terbelenggu ya, seperti ya ada anak-anak yang misalnya dia di rumah saja gitu, tidak ada teman. Zaman dulu kalau saya di Ciwid, Ciwid deui gitu, baledog deui. Bebetkeun deui. Nah, dari seperti itu kan belajar tentang rasa sakit gitu ya. Rasa misalnya mengasihi, rasa berteman gitu kan. Nah, itu yang disebut sosio gitu ya. Artinya manusia itu ya harus ya berhubungan satu sama lain gitu, dan itu adalah modal bagi kehidupan gitu. Nah, kalau kita ambil bahwa ini dalam proses ya pekerjaan sama gitu ya. Jadi yang namanya seorang pekerja itu tidak dihabiskan untuk ya sekedar ya mengejar target produksi perusahaan, tetapi dia apa bersosialisasi ya, ada misalnya eh, perkumpulan yang informalnya, main bola itu voli, terus ada lagi misalnya ininya apa komunitas misalnya ya, masuk ke dalam komunitas ya, pengajian gitu ya, bagaimana dia bisa ya melakukan pendekatan bersosialisasi tapi ke arah misalnya keagamaan gitu. Nah ini ya pendekatan sosial teknis yang diperkenalkan oleh Eric Ries pada tahun 1963. Jadi balance, seimbang gitu ya antara sosial dengan teknis teknologi ya, seperti itu, di mana pengembangan kerja tidak semata-mata mencerminkan teknologi yang ekonomis ya, tapi juga memperhatikan faktor sosial tempat karyawan bekerja. Jadi kalau kita berbicara teknologi itu ini ya, pokoknya kalau pakai teknologi itu kalau memakai misal teknologi atau memakai manusia ya, maka manusia itu harus ya keluarannya sama dengan mesin, nggak bisa ya. Manusia adalah makhluk yang sosial, manusia adalah makhluk yang adaptif. Di tahun 63 itu belum begitu perubahan datang ya, tapi ya Eric Ries ini ya sudah mempunyai ya pendapat yang visioner, terbukti kan ya. Semua kalau kita semuanya menggunakan teknologi ya,
Kalau dulu itu untuk itu cepat gitu ya, unsur kecepatan itu adalah yang bisa memenangkan persaingan gitu kan ya. Sekarang bisa dibuktikan ternyata apa? Teknologi itu adalah yang berulang ya. Teknologi itu adalah sesuatu yang berulang ya. Tatkala ya invest di teknologi, tiba-tiba ya produk yang berulang tersebut ya itu lebih cepat, misalnya termakan oleh perubahan dari model, akhirnya apa? Teknologi yang tadinya 4 tahun sekarang ini baru 1 atau 2 tahun sudah harus dibuang. Karena apa? Produk yang dibuat oleh teknologi tersebut sudah tidak terpakai lagi. Karena apa? Tidak sesuai dengan selera pasar gitu. Kalau begitu apa? Harus ada misalnya unsur manusianya gitu. Kenapa harus ada unsur manusia? Unsur manusia ini yang bisa membedakan bahwa teknologi tersebut ya tetap harus ya manusia sebagai ya yang utama gitu. Kenapa yang utama? Manusia pandai adaptasi. Jadi kalau misalnya terdapat perubahan bentuk yang sangat cepat, maka unsur manusia ya yang ada dalam pembuatan produk dengan teknologi tersebut bisa dengan cepat menyesuaikan dengan selera pasar. Kenapa manusia itu bisa menyesuaikan dengan selera pasar? Karena manusia itu punya daya adaptasi yang tinggi, punya kreativitas. Nah ini pendekatan Eric Ries ini ya itu bisa dibuktikan ya sekarang gitu. Jadi teknologi itu jangan dianggap ya sesuatu yang wah gitu ya. Tetap peran manusia ini adalah yang ya mengaturnya, yang bisa membolak-balikan sesuai dengan arah keinginan pasar, arah model yang terbaru. Karena pada diri manusia itulah ya terdapat ya sesuatu yang mudah diadaptasikan ya. Makanya kan kreativitas manusia inilah yang bisa menopang teknologi yang dijalankannya. Makanya disatukan nih sosioteknis gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini silakan. Silakan. Hanya absen dulu ya. Buka kameranya ya. Dibuka terlebih dahulu kameranya ya. Oke. Dibuka ya, semuanya dibuka. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, cukup sampai di sini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.